Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bu Asna selaku pembimbing mata kuliah ilmu al-aswad. Dan di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas UAS ilmu al-aswad. Langsung saja, di sini saya akan membahas kesalahan fonologi dalam membaca teks bahasa Arab. Dan sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Nurwo dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab IAIN Tulungagung. Di sini adalah landasan teori kesalahan fonologi dalam membaca teks bahasa Arab, yakni hakikat membaca. Membaca memiliki peran penting dalam keberlangsungan kehidupan manusia. Membaca merupakan kemampuan yang harus dikuasai untuk menunjang keberlangsungan hidup di era yang sekarang ini. Dan menurut tarikan menjelaskan, membaca adalah proses yang digunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui bahasa. Selanjutnya yakni tujuan membaca, yang mana ada 7 tujuan dalam membaca yang dipaparkan oleh Anderson yang dikutip oleh tarikan sebagai berikut. A. Memperoleh perincian-perincian atau fakta-fakta. B. Memperoleh ide-ide utama. C. Mengetahui urutan atau sasaran organisasi cerita. D. Membaca untuk menyimpulkan isi yang terkandung dalam bacaan. E. Mengelompokkan atau mengklasifikasikan jenis bacaan. F. Menilai atau mengevaluasi isi wawancara atau bacaan. G. Membandingkan atau mempertentangkan isi bacaan dengan kehidupan nyata. Tujuan tersebut sesuai dengan tujuan penelitian yang peneliti kaji, yakni untuk memperoleh fakta-fakta dan membandingkan dengan bacaan yang terdapat pada teori terkait kesalahan fonologi dalam membaca teks bahasa Arab, sehingga dapat diperoleh hasil penelitian yang valid dari perbandingan antara fakta dan teori yang telah ditetapkan. Sekarang jenis membaca. Di sini disebutkan dua jenis membaca. Yang pertama, membaca nyaring. Membaca nyaring adalah kegiatan membaca yang dilakukan secara bersamaan antara pembaca dengan pendengar untuk menangkap informasi dan ungkapan seorang pengarang. Yang kedua yakni membaca dalam hati, dalam kurung membaca yang tidak bersuara, yakni yang bertujuan untuk pemahaman isi bacaan atau hanya untuk membaca sekilas. Oke, garis besar yang harus diperhatikan dalam membaca memiliki dua aspek penting, yaitu aspek pertama yakni keterampilan bersifat mekanis yang dapat dianggap berada pada urutan yang lebih rendah. Aspek ini mencakup 4 aspek. Aspek pertama, pengenalan bentuk huruf. 2. Pengenalan unsur-unsur linguistik seperti fonem, grafem, kata, frase, pola, klause, kalimat, dan lainnya. Yang ketiga, pengenalan hubungan atau korespondensi, pola ejaan, dan bunyi. Dalam kurung, kemampuan menyuarakan bahan tertulis atau to speak and print. Yang keempat, kecepatan membaca bertaraf lambat. Sedangkan aspek terpenting yang kedua yakni keterampilan yang bersifat pemahaman yang dapat dianggap berada pada urutan yang lebih tinggi. Aspek ini mencakup 4 aspek. Aspek pertama yakni memahami pengertian sederhana seperti leksikal, gramatikal, retorikal. Yang kedua, memahami signifikasi atau makna dalam kurung maksud dan tujuan pengarang, relevansi atau keadaan kebudayaan reaksi pembaca. Yang ketiga, evaluasi atau penilaian dalam kurung isi bentuk.
Yang keempat, kecepatan membaca yang fleksibel, yang mudah disesuaikan dengan keadaan. Sekarang masuk pada membaca teks bahasa Arab. Di sini ada 4 rumus membaca teks bahasa Arab tersebut. Yang pertama yakni kemahiran berbahasa bertujuan untuk memperlancar komunikasi yang jelas dan teratur. Yang kedua, bahasa Arab maharatul lughawiyah dibagi menjadi 4 keterampilan, yaitu keterampilan menyimak, maharo al-istima', keterampilan berbicara, maharo al-kalam, keterampilan membaca, maharo al-qiraah, dan keterampilan menulis, maharo al-kitabah. Dan yang ketiga, membaca teks bahasa Arab harus dilakukan secara baik dan benar, karena bahasa Arab memiliki kaidah-kaidah yang berbeda. Kaidah-kaidah tersebut mengatur terkait pelafalan huruf-huruf hijaiyah yang benar dan harus ditaati oleh pengguna bahasa Arab. Yang keempat, membaca teks bahasa Arab berkaitan dengan 2 aspek, mekanik dan kognitif. Aspek mekanik berkenaan dengan filologi simbol yang tertulis, pemahaman terhadap kata-kata serta pengucapkannya. Aspek kognitif berkenaan dengan pemahaman makna dan menginterpretasikannya, menerka pemikiran penulis dan mengkritisinya. Kedua aspek tersebut menjadi patokan sebagai kriteria membaca yang baik jika dalam proses keduanya tidak terjadi kesalahan. Fonem bahasa Arab berbeda dengan huruf-huruf abjad. Komponen ejaan huruf-huruf abjad ada 26, yakni A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, H, R, S, T, U, V, W, X, Y. Sedangkan dalam bahasa Arab 28, yaitu huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa, jim, ha, ha, dal, dal, dan seterusnya. Kesalahan fonologi. Kesalahan dalam mempelajari bahasa akan selalu ada, terutama bagi seorang yang mempelajari bahasa asing. Dalam konteks ini adalah bahasa Arab. Kesalahan berbahasa dapat terjadi pada setiap tataran linguistik, tidak terkecuali dalam tataran fonologi atau pelafalan bahasa. Kesalahan bahasa paling umum terjadi akibat penyimpangan kaidah bahasa, baik yang dilakukan secara lisan maupun tulisan. Menurut Abdul Chair, fonologi ialah bidang linguistik yang mempelajari, menganalisis, dan membicarakan runtutan bunyi-bunyi bahasa yang secara etimologi terbentuk dari kata fon, yaitu bunyi, dan logi, yaitu ilmu. Fonologi yang memandang bunyi-bunyi ujar sebagai bagian dari sistem bahasa lazim disebut fonemik. Fonologi yang memandang bunyi-bunyi ujar demikian lazim disebut fonetik. Fonetik adalah ilmu yang menyelidiki dan menganalisis bunyi-bunyi ujaran yang dipakai dalam tutur serta mempelajari bagaimana menghasilkan bunyi-bunyi tersebut dengan alat ucap manusia. Menurut urutan proses terjadinya bunyi bahasa, fonetik dibedakan menjadi 3 cabang, yaitu fonetik artikulatoris atau fonetik organis atau fonetik fisiologis, yakni mempelajari bagaimana mekanisme alat-alat bicara manusia bekerja dalam menghasilkan bunyi bahasa serta bagaimana bunyi-bunyi itu diklasifikasikan. Yang kedua, fonetik akustik mempelajari bunyi bahasa sebagai peristiwa fisik atau fenomena alam. Dalam kurung bunyi-bunyi itu diselidiki frekuensinya, getaran, amplitudonya, intensitasnya, dan timbrenya. Yang terakhir, fonetik auditoris mempelajari bagaimana mekanisme telinga menerima bunyi bahasa sebagai getaran udara. Fonemik adalah ilmu yang mempelajari bunyi ujaran
dalam fungsinya sebagai pembeda arti, misalnya berbeda bunyi P dan B yang terdapat pada kata paru dan baru. Dalam kajian fonologi mencakup dua fonem, yaitu fonem segmental dan fonem suprasegmental. Klasifikasi segmental didasarkan pada berbagai macam kriteria, yaitu 1. Ada tidaknya gangguan, 2. Mekanisme udara, 3. Arah udara, 4. Pita suara, 5. Lubang lewatan suara, 6. Mekanisme artikulasi, 7. Cara gangguan, 8. Maju mundurnya lidah, 9. Tinggi rendahnya lidah, 10. Bentuk bibir. Sedangkan unsur suprasegmental dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu tinggi rendahnya bunyi dalam kurung nada, keras lemahnya bunyi dalam kurung tekanan, panjang pendeknya bunyi dalam kurung tempo, kesenyapan dalam kurung jeda. Fonologi bahasa Arab. Fonologi adalah bidang dalam linguistik yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa menurut fungsinya. Fonologi dalam bahasa Arab juga bisa disebut dengan makhorijul huruf. Makhraj adalah bentuk jamak dari makhraj yang berarti tempat keluar, sedangkan huruf adalah bentuk jamak dari harf yang berarti suara yang berpengaruh pada makhraj. Jadi makhraj al-huruf adalah tempat atau letak keluarnya huruf hijaiyah ketika membunyikannya. Makhraj huruf hijaiyah terdapat pada 17 tempat yang terbagi dalam 5 kelompok dalam kurung maudhu. Demikian menurut pendapat yang termasyhur. Di sini adalah contoh makhraj dan huruf seperti pangkalan lidah yang agak depan mengenai langit-langit, yakni seperti huruf kaf dan sebagainya. Faktor kesalahan fonologi dalam membaca teks bahasa Arab ada dua, yakni faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor dari dalam diri siswa, yakni bersifat fisik, contohnya karena sakit, apakah saat pembelajarannya siswa dalam kondisi sehat atau sedang sakit, atau cacat fisik, artinya siswa tidak mengalami kelainan fisik yang menyebabkan kesulitan dalam pelafalan fonologi bahasa Arab. Dan faktor yang bersifat rohani, contohnya kesehatan mental dan tidak mengalami gangguan-gangguan mental yang dapat menghambat proses belajar inteligensi, yakni yang berkaitan dengan IQ siswa, bakat, kemampuan awal seseorang dalam mempelajari bahasa Arab, minat, timbulnya ketertarikan siswa untuk mempelajari suatu. Dalam hal ini adalah pembelajaran membaca bahasa Arab. Dan maksud faktor ekstern. Faktor ekstern adalah faktor yang berasal dari luar siswa, yakni faktor keluarga yang berkaitan dengan dukungan terhadap pembelajaran bahasa Arab, faktor sekolah terkait dengan guru, metode, bahan pelajaran, lingkungan, sarana dan prasarana, dan teman-teman yang mendukung proses pelajaran bahasa Arab. Faktor media seperti TV, internet, komik, dan bacaan-bacaan di sekitar siswa yang mendukung pembelajaran bahasa Arab. Dan yang terakhir adalah faktor lingkungan sosial, tempat tinggal siswa, apakah mendukung pembelajaran bahasa Arab atau tidak. Sekian pembahasan dari saya atas nama Ahmad Nurullah. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.